yang diperjuangkan oleh Al-Husain adalah wahaihat minadz-dzillah. Keterhinaan adalah sesuatu yang jauh. Jangan pernah diharapkan kita akan menghinakan diri kita dengan bentuk apapun. Apalagi puncak keterhinaan dengan memberikan restu kepada kekuasaan yang dalam semua agendanya hanya ingin mencongkel Islam dari akar-akarnya. Fahaihat minadz-dzillah. Dalam salah satu sabdanya, seperti yang terpampang dalam dinding di depan Husainiyah ini, kita melihat bahwa ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man aqarra bidzulli ta'ian, falaysa minna ahlal bait." Barang siapa yang rela dengan keterhinaan, dengan sukarela, maka dia bukan dari golongan kami ahlul bait. Ahlul bait tidak pernah mengajarkan keterhinaan. Ahlul bait justru mengajarkan kejayaan, mengajarkan kehormatan, bukan mengajarkan kehinaan. Itu yang kita bisa saksikan salah satu dari pernyataan Imam Abu Abdillah Al-Husain dalam peristiwa Karbala. Di hari Asyura juga Imam Abu Abdillah Al-Husain berpidato, menyampaikan pidatonya di hadapan pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Di antaranya beliau mengatakan demikian, "Wailakum ya syi'ata ali Abi Sufyan." Celakalah kalian wahai pengikut Abu Sufyan, pengikut keluarga Abu Sufyan, pengikut syiahnya keluarga Abu Sufyan. In lam yakun lakum din, kalau kalian bukan orang yang beragama, tidak memiliki agama yang mengikat kalian, wala takhafunal ma'ad, dan kalian tidak takut dengan hari pembalasan, paling tidak kunu ahraran fi dunyakum, jadilah kalian orang-orang yang hur, yang bebas dalam menentukan urusan dunia kalian, bukan orang yang diperbudak oleh mereka yang mengancam, diperbudak oleh mereka yang membayar. Ini adalah ajaran dan pesan Karbala, bahwa kita diminta dan Al-Husain berjuang untuk memperjuangkan kehormatan Muslim, kehormatan seorang mukmin, kehormatan agama, yang itu menjadi tuntutan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kejayaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Allah tidak pernah merestui keterhinaan bagi Rasulnya. Allah tidak pernah merestui keterhinaan bagi kaum mukmin. Lalu mungkinkah Al-Husain akan menghinakan dirinya? Mungkinkah Al-Husain yang beliau katakan bahwa beliau adalah lahir dari moyang yang suci, hujurun tahurat, yang juga lahir dari rahim dan pangkuan orang-orang suci. Tidak mungkin mereka yang hidup di lingkungan yang suci, dari keturunan makhluk-makhluk suci, dari keturunan orang-orang suci, kemudian harus menghinakan diri dengan sekedar memberikan baiat kepada Yazid. Inilah yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain di dalam pesan Asyura. Pesan Asyura sekali lagi mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghargai diri kita, bagaimana kita menjaga kemuliaan diri kita, bagaimana kita mempertahankan agar tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghinakan kita. Tidak dengan intimidasi, tidak dengan kekuatan dan ancaman, tidak juga dengan rayuan. Namun mungkinkah seorang mampu mempertahankan kemuliaannya kalau dia masih cinta dengan dunia, masih takut dengan kematian, masih merelakan untuk menerima bertubi-tubi kehinaan demi mencari sedikit yang menjadi harapannya? Ada seorang penyair Arab yang sangat dikenal yang bernama Al-Mutanabbi mengatakan, "Man yahun yashulil hawanu alai." Orang yang dengan sengaja menghinakan dirinya sendiri, maka kehinaan demi kehinaan yang dialamatkan kepadanya oleh orang lain akan menjadi sesuatu yang lumrah dia terima. Sudah tidak lagi punya perasaan yang mengatakan bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang menghina saya. Dia anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia memulai dengan menghinakan dirinya sendiri. Man yahun yashulil hawanu alai.
ma li jurhin bimayyitin ilam. Beliau umpamakan seorang yang sudah mati, kalaupun kita gores-goreskan pisau tajam ke badannya, dia tidak akan pernah merasakan sakit apapun. Berbeda dengan orang yang masih punya nyawa. Ketika ada silet digoreskan ke kulit kita, kita akan merasakan sakit. Bukti bahwa masih ada nyawa ketika kita merasakan sakit. Namun apabila sudah tidak lagi ada nyawa itu, pasti rasa sakit itu akan hilang. Demikian juga seorang yang sudah mati jiwanya, dia tidak akan pernah merasakan bahwa ini adalah sebuah keterhinaan. Dia anggap semuanya adalah biasa-biasa saja. Sebagian orang menganggap bahwa memberikan baiat kepada Yazid adalah sesuatu yang tidak menghinakan dirinya dan tidak membahayakan agamanya. Dianggap sesuatu yang biasa. Sebagaimana sebelumnya kita juga dalam kondisi terpaksa harus memberikan baiat kepada Muawiyah. Lalu apa bedanya dengan memberikan baiat kepada putranya? Dia tidak mampu membedakan, tidak mampu merasakan bahwa ini adalah sebuah keterhinaan puncak yang dialamatkan kepada dirinya, dan sebuah penghinaan yang terbesar bagi agama. Dan apabila agama sudah kita korbankan, maka apa yang perlu kita pertahankan? Mungkinkah orang yang telah menjual agamanya, orang yang telah menggadaikan kemuliaan agamanya, akan mempertahankan kemuliaan dirinya? Tidak mungkin, karena agama adalah sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih harus kita pertahankan ketimbang sekedar jiwa kita, apalagi sesuatu yang di luar jiwa kita. Ini adalah madrasah Karbala yang mengajarkan kepada kita al-izzah, yang mengajarkan kepada kita kemuliaan. Ada sebuah riwayat panjang yang dalam pertemuan pertama saya sampaikan cuplikan dan potongan dari riwayat itu, yang mengatakan inna likulli syai'in illa inna likulli syai'in sayyidan wa sayyidul majalis majalisus syiah. Setiap sesuatu punya sayyid, punya tuan, penghulu, dan penghulu dari majlis-majlis adalah majlisnya orang-orang Syiah. Lanjutan dari riwayat itu mengatakan Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam mengatakan inna likulli syai'in izzan. Setiap sesuatu itu memiliki kemuliaan dan kejayaan. Wa izzul Islam asy-Syiah. Dan kejayaan Islam adalah orang-orang Syiah. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mampu membuktikan keimanan mereka kepada Allah, mampu membuktikan kerinduannya kepada berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang telah mampu memahami bahwa agama di atas segalanya, yang harus dikorbankan semuanya demi mempertahankan kemuliaan agama. Contoh dari orang-orang Syiah yang digambarkan sebagai kemuliaan, kejayaan bagi Islam adalah ashab Abu Abdillah Al-Husain. Para sahabat Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain adalah contoh yang begitu menonjol dan cemerlang. Dan kita akan menyaksikan contoh demi contoh dalam kehidupan umat manusia. Dan puncaknya adalah kelak ketika Imam Sahibil Asri wal Zaman Ajjalallahu Farajahu Syarif akan bangkit menjayakan Islam dan mendapatkan dukungan untuk menjalankan agenda memeratakan keadilan di muka bumi setelah diratakan dengan kezaliman, akan didukung oleh para Syiahnya. Selalu Syiah yang akan di depan untuk mempertahankan kemuliaan Islam. Andai bukan para pengikut Al-Husain berjuang bersama beliau, di bawah pimpinan beliau, di bawah arahan beliau, di bawah sorotan cahaya hidayah beliau, siapakah yang akan bisa menikmati Islam di abad-abad berikutnya? Mungkinkah kita bisa menikmati Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Andai Imam Abu Abdillah tidak berjuang dan didukung oleh Syiahnya walaupun segelintir jumlah mereka, namun mereka telah memberikan andil yang begitu besar untuk keutuhan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kejayaan telah terwujud dalam jiwa para pengikut Al-Husain. Karenanya mereka mampu
memberikan sorotan cahaya rohaniyah jiwa mereka ke seantero dunia, dan tidak mampu dibatasi oleh ruang maupun oleh waktu. Cahaya dari rohaniyah para pengikut Al-Husain telah mampu memancarkan kepada kita yang dipisah sekian belas abad. Kita masih bisa menikmati, bisa merasakan adanya nikmat besar hasil dari perjuangan mereka. Ciri-ciri orang Syiah, kata banyak riwayat dari Ahlul Bait, di antaranya adalah bahwa keberadaan orang Syiah itu adalah barakatun liman jawar. Mereka pasti akan memberikan keberkahan bagi siapapun yang hidup bertetangga dengannya. Keberkahan bukan dari materi yang mereka bagikan semata, namun keberkahan dari rohaniyah yang akan terpancar dari jiwa para pengikut Ahlul Bait. Karena adalah sesuatu yang indah apabila kita juga meluangkan waktu kita untuk membaca sejarah para pengikut Al-Husain di Karbala, yang mana mereka bukan orang sembarangan. Seperti yang telah saya katakan, mereka adalah orang-orang yang digelari dengan ahlul basair, orang-orang yang memiliki basirah, mata hati yang begitu tajam. Mereka bukan orang-orang kecil di kalangan kabilah dan sukunya. Mereka adalah orang-orang yang dihormati, tokoh-tokoh masyarakat yang punya ketajaman di dalam memahami berbagai masalah yang pelik dan sulit difahami oleh orang-orang lain. Karena pilihan mereka adalah pilihan yang sangat tepat. Mereka telah memilih pemimpin yang tepat, memilih momen yang tepat untuk mempersembahkan jiwa mereka demi agama. Dalam riwayat yang beberapa malam yang lalu telah kita dengar dari guru besar kita, bahwa Al-Husain, innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Siapapun yang ingin mendapatkan cahaya petunjuk Allah, Husainlah yang akan menyinari. Siapapun yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia, maka Al-Husain menjadi bahteranya. Tidak mungkin seorang mendapatkan keselamatan di akhirat dengan menaiki bahtera Al-Husain di akhirat kalau dia tidak mendapatkan sinar hidayah di dunianya, tidak mendapatkan hidayah dari Al-Husain di dalam kehidupan dunia. Karena yang akan membimbing kita di akhirat, menitih sirat adalah para imam. Sementara keberadaan imam di dalam kehidupan dunia adalah sirat, yang kita harus menitih kehidupan keberagamaan kita di atas sirat tersebut. Al-Imam As-Sadiq mengatakan bahwa as-siratu siratan. Sirat itu ada dua, siratun fid dunya dan siratun fil akhir. Siratun di dunia adalah sirat di dunia itu para imam yang memberikan bimbingan. Siapapun yang berjalan dalam kehidupan keberagamaannya di atas bimbingan para imam suci Ahlul Bait, berarti dia benar-benar telah berada di atas siratus mustaqim. Dan mereka yang hidup dalam keadaan di bawah bimbingan para imam suci Ahlul Bait, di akhiratnya pun akan berjalan di atas sirat di bawah bimbingan para imam suci Ahlul Bait. Karena seperti yang telah saya katakan bahwa adalah indah apabila kita meluangkan waktu kita untuk sedikit melihat kehebatan, keagungan, kesucian jiwa, ketepatan sikap yang diambil oleh para pengikut Ahlul Bait. Bagaimana mereka memperjuangkan agama dan mempertaruhkan nyawa mereka demi keutuhan agama. Di saat Al-Husain meminta mereka untuk mengorbankan, mereka tidak segan-segan. Bahkan mereka dengan begitu semangat mempersembahkan jiwa-jiwa mereka.